Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pemirsa channel TV yang budiman. Hari ini kita bahas satu topik yang sedang hangat di media massa nasional seputar perekonomian negara kita. Kita bahas dalam pandangan Islam tentang ketidakpastian ekonomi global. Telah hadir bersama kita pakar ekonomi Islam, spesialis dakwah ekonomi, Bung Yuwana Triutomo. Baik, kita sapa dulu. Bung Yuwana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rahman, Baik, bagaimana kabar Anda, Bung? Alhamdulillah khair. Sehat, Bung Rahman. Alhamdulillah. Harus sehat. Oke. Baik, Bung. Baik, Bung Yuwana. Ini ada berita menarik tentang ketidakpastian ekonomi global. Bagaimana tanggapan Anda, Bung? Ya, terima kasih Bung Rahman ya. Memang beberapa hari ini gonjang-ganjing perekonomian global sampai informasinya ke media massa nasional di Indonesia. Bank Indonesia memandang perekonomian pada kuartal 2 2023 ini akan lebih baik dibandingkan perkiraan sebelumnya di tengah tingginya ketidakpastian global ini. Hal ini didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi. Itu kata Gubernur Bank Indonesia Pak Peri Warjio dalam konferensi pers rapat Dewan Gubernur Selasa 25 Juli kemarin. Pemirsa channel TV yang budiman, Bung Rahman yang berbahagia, ekonomi global memang sedang tidak pasti. Kondisi itu terjadi saat ketidakpastian ekonomi global disebut masih tinggi, di mana pertumbuhan ekonomi global pada 2023 diperkirakan sebesar 2,7%. Beberapa negara maju masih mengalami inflasi yang tinggi. Nah, ketidakpastian ekonomi global ini masih tetap tinggi. Pertumbuhan ekonomi global 2023 sebesar 2,7% disertai dengan pergeseran sumber pertumbuhan. Terjadi inflasi dan mungkin juga karena akibat dedolarisasi ya, beberapa negara itu mengurangi ketergantungannya untuk menggunakan dolar. Banyak negara-negara di dunia ini yang mulai meninggalkan dolar, mengurangi ketergantungan pada dolar. Munculnya bridge Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan yang berencana menggunakan mata uang gabungan menggantikan dolar sebagai alat pembayaran perdagangan internasional tentu berpengaruh terhadap politik ekonomi Amerika sebagai penguasa dolar selama ini. Dan Indonesia sendiri berminat bergabung dengan bridge ini, namun belum diterima, belum direstui, masih labil gitu. Termasuk kalau kita dengar informasi kegagalan G20 memberikan solusi malapetaka dunia menanggulangi emisi global. Jadi isu krisis iklim global ini tidak bisa diselesaikan oleh G20, padahal Indonesia ada di dalamnya. Terus kemudian Indonesia keinginan untuk gabung dengan OECD juga belum tuntas juga. Kerjasama Indonesia dengan Cina, kunjungan Presiden Jokowi ke Cina kemarin, hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 kemarin, ini kalau kita baca ekonomi Indonesia itu mau kemana? Ada angin barat ke barat, ada angin timur ke timur. Jadi ekonomi global yang tidak pasti kok diikuti gitu. Itu menjadi keanehan bagi kita masyarakat di kalangan bawah ini. Kita sepakat Indonesia memang harus bisa menjadi negara maju. Tapi jangan sampai terombang-ambing oleh arah angin perekonomian global, perekonomian dunia yang tidak menentu ini. Kalau ingin maju, harus menjadikan kemandirian, kita harus memiliki prinsip terhadap perekonomian kita. Dan itu hanya ada di ekonomi Islam. Kenapa tidak mau menggunakan ekonomi Islam? Padahal jelas atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala itu kan ada tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, termasuk pasal 33, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Itu jadi dengan begitu perekonomian global yang tidak menentu itu, yang ketidakpastian ekonomi global itu tidak mempengaruhi
sikap kita sebagai ekonomi, sebagai negara yang berpijak pada prinsip-prinsip Islam. Karena kita memiliki basis perekonomian yang datangnya dari wahyu, dari Al-Quran, As-Sunnah. Sebagaimana di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tadi disampaikan. Jadi itu Bung Rahman yang bisa saya tanggapi terkait dengan berita ketidakpastian ekonomi global. Biarkan angin barat ke barat, angin timur ke timur, biarkan ekonomi global tidak pasti, silahkan. Tapi yang penting kita memiliki prinsip, kita memiliki kemandirian, kita memiliki sikap yang didasarkan atas keimanan kita, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bung Rahman. Itu yang bisa saya tanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Yuwana atas tanggapannya. Semoga tetap semangat mendakwahkan ekonomi Islam selamanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Amin, amin. Demikian pemirsa channel TV yang budiman, pemaparan pakar ekonomi Islam menanggapi berita tentang ketidakpastian ekonomi global. Semoga berkah. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.